Olympus Has Fallen. Film ini memiliki aktor utama yaitu Mike Banning. Diawali di rumah kepresidenan, Banning sedang berlatih tinju bersama presiden. Lalu datang seorang pengawal presiden lainnya mengatakan bahwa waktu telah tiba. Mereka mau pergi menuju pesta Natal. Pada malam itu, pengawas yang ada di luar mengatakan bahwa cuaca pada malam ini sangat buruk. Namun, tetap masih cukup untuk bisa dilalui. Kemudian mereka berangkat menuju ke pesta Natal pada malam itu. Dan perjalanan pun dimulai. Mereka semua menaiki mobil. Dan ketika sampai di sebuah jembatan, ada badai salju. Mobil yang ditumpangi presiden dan istrinya itu mengalami kecelakaan. Mobil pun terguling karena licinnya jalan, yang sehingga mengakibatkan mobil berada di bibir jembatan dan mengakibatkan para pengawal presiden bekerja keras untuk mengeluarkan presiden dan istrinya. Namun dari mobil tersebut hanya presiden saja yang berhasil keluar dari mobil itu dan istrinya pun naas. Akhirnya ikut jatuh bersama mobil itu ke sungai es dan akhirnya meninggal. Yang menyebabkan Banning berhenti dari pekerjaannya karena mereka bersalah. Berlanjut ke 18 bulan kemudian, Banning yang berhenti dari pekerjaannya menjadi seorang pengawal presiden karena dia merasa bersalah. Kini Banning bekerja di Departemen Keuangan. Pagi hari Banning bangun dari tidurnya, kemudian dia berfokus pada televisi melihat berita akan adanya kopdar bareng Menteri Korsel dengan presiden untuk meminta bantuan terkait adanya serangan dari Korea Utara. Namun sang istri mematikan televisi dan mengalihkan ke pembicaraan makan malam mereka. Lanjut ketika Banning mau pergi ke kantornya, dia kopdar dulu dengan Jacob. Jacob ini adalah orang Pentagon keamanan US gitu. Banning ngobrol dengan Jacob bahwa dia ingin bekerja lagi sebagai pengawas presiden karena pekerjaannya saat ini sangat-sangat membosankan. Ditambah lagi ketika Banning dan Jacob asik ngobrol, datang nih para pengawal presiden yang lain. Mereka ngeledekin Banning yang gak becus ngurus presiden yang dulu menyebabkan kematian dari istri presiden di saat 18 bulan silam. Banning yang agak kesel ini kembali ke mobilnya dan pergi menuju kantornya yang berada di Departemen Keuangan. Ketika dia berada di mobil, dia teringat dengan kecelakaan itu dan dia masih sangat merasa bersalah dengan kecelakaan yang terjadi 18 bulan silam yang menewaskan istri presiden. Di sisi lain, para anggota DPR bersama menteri-menterinya ini sedang bicarain tentang kehadiran Korea Selatan untuk mencari bantuan kepada Amerika karena adanya gencatan senjata yang dilakukan oleh Korea Utara. Di sisi lain, Mike Banning itu nampak gelisah di kantornya dan merasa agak kesel dengan para pengawal presiden yang saat ini yang ketika bertemu di kafe tadi. Kemudian di Gedung Putih, presiden sedang ngobrol dengan Menteri Lee. Tiba-tiba pengawal presiden membisikkan bahwa ada pesawat hantu yang menyerang Gedung Putih. Kemudian presiden dan para menteri mereka digiring memasuki bunker. Ketika itu keamanan presiden. Lalu para pengawal Gedung Putih dikerahkan semua untuk menjaga Gedung Putih dari serangan pesawat hantu itu. Pengawalan Gedung Putih pun dikerahkan semua. Namun pesawat tersebut menyerang Gedung Putih dan membunuh semua orang-orang yang ada di Gedung Putih. Dengan kondisi ini, Banning keluar dari kantor Departemen Keuangan menuju Gedung Putih. Sesampainya di Gedung Putih, Banning juga tak terhindar dari serangan pesawat hantu itu. Dan Banning menyuruh orang-orang untuk merunduk dan menghindari tembakan. Di saat itu, jet tempur datang dan melumpuhkan pesawat hantu. Terhenti di situ saja, terlepas dari pesawat hantu, serangan darat kemudian muncul dengan teroris-teroris yang sudah bersiap dan bom bunuh diri pun meledak membuka pagar Gedung Putih dan Banning menuju pintu depan Gedung Putih untuk menjaga agar tidak ada teroris yang masuk. Di pintu banyak orang-orang yang berjaga-jaga. Namun serangan yang sangat luar biasa dengan sangat hebat sehingga menyisakan Mike Banning sendiri yang hidup. Kemudian Banning menyelinap di dalam Gedung Putih, sementara Mike Banning menyelinap, para teroris masuk dan menguasai Gedung Putih tersebut. Mike Banning yang menyelinap kemudian menuju ke ruangan oval untuk mencari alat komunikasi untuk menghubungi para Pentagon. Dan Mike Banning mendapatkan telepon satelit presiden yang berada di ruang oval tersebut. Kemudian Banning menghubungi Pentagon dengan
telepon satelit tersebut. Di gedung Pentagon mereka berdebat terkait itu semua dan saking bingungnya mereka sangat gupeng gitulah. Kemudian mereka mendapat telepon dari Mike Benning. Namun mereka para Pentagon agak kurang percaya gitu kepada Mike Benning. Namun teman Mike, Jacob menjelaskan siapa sih Mike Benning kepada para petinggi-petinggi Pentagon bahwa Mike Benning adalah seorang agen rahasia yang sangat-sangat hebat. Si Benning lanjutin aksinya, kemudian dia nyelinap di ruang operator CCTV dan membunuh teroris yang ada di operator CCTV tersebut. Dan ketika Benning membunuh teroris di ruang CCTV, dia menemukan foto anak dari presiden. Dan dia melaporkan kepada Pentagon bahwa teroris ini tahu akan anak presiden dan mereka pun mencari-carinya juga. Kemudian Mike ini mematikan semua CCTV yang ada di Gedung Putih supaya teroris tidak kemudian mengetahui letak Mike di mana. Di sisi lain, seorang istri Mike Benning yang berada di rumah sakit yang sedang menangani para korban pesawat hantu tiba-tiba terfikir dengan Mike Benning dan menelponnya. Tapi sayang Benning yang lagi mencari dan menghadapi misi yang berbahaya tidak sempat untuk mengangkat telepon dari istrinya yang tersayangnya itu. Di bunker presiden, teroris ini kemudian menghubungi para Pentagon dengan video live. Para teroris kemudian mengeksekusi Menteri Lee dengan para Pentagon US ini dan kemudian meminta menarik armada ke-7 di Laut Jepang untuk meninggalkan armada dimiliterisasi. Para teroris memberi waktu hingga esok pagi karena saat itu adalah malam hari. Esok kemudian video live-nya end. Kemudian para Pentagon memetuh 7 keliling dan mereka mengumpulkan negara terkait dan diajakin rundingan deh gitu. Masih dalam bunker, para teroris setelah membunuh Menteri Lee, mereka kemudian mengancam para menteri dan meminta kode nuklir. Wow, gitu kepada presiden mereka sandera dan mereka awalnya sih nggak mau ngasih. Namun dibunuhlah salah satu dari mereka dan disiksa tuh para menteri. Dari siksaan itu mereka mengaku dan memberi kode peluncuran nuklir. Balik lagi ke Benning. Benning kemudian menyusuri ruangan mencari anak presiden. Dan akhirnya dia menemukan si Connor, anak dari presiden, di persembunyian yang dulu pernah diajarkan oleh Mike semasa Mike menjadi seorang pengawal presiden. Dan Mike menghubungi Pentagon untuk memberikan penyelamatan kepada Connor lewat pintu ventilasi bagian barat laut. Namun sebelum Connor lolos mereka dihadang terus, namun dengan keahlian Benning akhirnya Connor bisa melewati ventilasi itu dan selamat disambut para tentara-tentara yang berjaga di luar gedung. Di tengah kekacauan ini, juru bicara Presiden Trumbull ini memberikan pers kepada publik untuk menenangkan masyarakat bahwa pemerintah Amerika tetap dan berjalan dengan baik secara 100% berjalan dengan kepemerintahannya. Setelah menyelamatkan anak presiden, Mike kembali menyusuri ruangan dan kemudian Mike bertemu teroris yang berjaga. Lalu Mike menyandera mereka berdua, kemudian Mike menginterogasinya dengan sedikit kejam dan menanyakan siapakah si pemimpin dari kekacauan ini. Awalnya teroris ini gak mau bicara, namun salah satu dari mereka disembelih. Dan yang satunya lagi tetap dong gak mau bicara gitu, tapi pahanya ditusuk tuh sama si Mike. Dan akhirnya dengan kesakitan gitu dia kasih tahu siapa pemimpinnya, bahwa pemimpin dari teroris ini, penyerangan itu yaitu adalah Kang Yong-sek. Kemudian Benning melaporkan hal itu kepada para Pentagon. Di gedung Pentagon mereka mendapat laporan bahwa Kang Yong-sek adalah dalang itu semua. Maka mereka mencari tahu siapa itu Kang Yong-sek. Dan ternyata Kang Yong-sek adalah emang buronan militer dari dulunya. Kemudian anak buahnya Kang Yong-sek nyiapin bom tembok untuk jalan alternatif keluarnya Kang Yong-sek ketika nanti ada pengalihan isu bahwa Kang Yong-sek adalah sudah Masih dalam bunker, para teroris menyadari bahwa ada agen yang belum mati dan mereka melihat seorang pria dan di situ ada Hobbs
Dan si Hope ini menjelaskan siapa sih si Benning ini, bahwa Benning adalah seorang agen rahasia, adalah seorang pengawal presiden dulu gitu loh ya. Dan kemudian Hope diperintahkan untuk membunuh si Benning ini, dan pergilah si Hope untuk membunuh Benning. Ketika di suatu ruangan mereka bertemu, dan Benning itu kayak nggak tahu gitulah bahwa si Hope ini adalah seorang pengkhianat. Namun ketika mereka ngobrol gitu dan Benning agak lengah, lalu diserang sama si Hope. Namun Benning lebih cekatan dan Hope dengan cepat dilumpuhkan. Sebelum mati, si Hope diperintahkan untuk menghubungi Kang bahwa si Hope telah melumpuhkan si Benning. Di gedung Pentagon, para petinggi negara semakin gelisah dan kepala militer yang berlagak dan kurang memahami situasi dan kondisi ini memerintahkan untuk mengirim bantuan penyerangan lewat udara. Karena mereka melihat dari satelit atap Gedung Putih tidak dijaga dengan banyak personil, penyerangan pun dilakukan dengan mengirim 6 helikopter ke Gedung Putih. Namun ketika penyerangan tidak dijalankan, telah diperingatkan bahwa atap gedung sangat berbahaya karena dilengkapi dengan senjata otomatis. Namun hal ini tidak menjadi penghalang dan gentar kepala militer yang memiliki para armada-armada yang dikirimnya. Benar saja, armada udara yang diluncurkan dan diserang dan untuk menyerang udara datang. Namun ketika hendak sampai di atap, mereka ditembaki tembakan otomatis dan melumpuhkan helikopter Pentagon ini. Benning yang menyaksikan itu, ya dia nggak tinggal diam dong, ikut menghancurkan senjata-senjata otomatis itu. Ketika heli tinggal 2 nih, masih belum ditarik mundur oleh Pentagon. Akhirnya satu helikopter jatuh lagi dan menghantam atap Gedung Putih dan meledak. Hal ini membuat Benning jatuh dari lantai atas, paling atas, menuju ke lantai yang ketiga. Dan akhirnya armada udara ditarik mundur oleh Pentagon. Kasian banget, mati sia-sia. Lanjut dengan Benning yang habis jatuh dari lantai atas, namun Benning selamat dari ledakan itu. Dan dia bangun dari ledakan itu dan mengkonfirmasi ke gedung Pentagon bahwa dia masih hidup dan akan melanjutkan misinya. Benning yang kemudian menyusuri ruangan dan kemudian membuat panggilan kepada si Kang dan mengancam akan membunuh si Kang dan Anton. Dari kejadian penyerangan itu, Kang kemudian memaksa Menteri Milan untuk memberikan kode nuklir karena Menteri Milan cewek dan disiksa. Menteri Milannya ya nggak merasa apa-apa disiksa, namun presiden ya nggak tega gitulah lihat itu dan memerintahkan untuk memberikan kode nuklir kepada Kang. Setelah memberikan kode itu, Menteri Milan dikeluarkan dari bunker dan menuju pintu depan. Tujuannya untuk dieksekusi depan Gedung Putih gitu. Namun hal ini digagalkan oleh Mike Benning dengan mengalihkan mereka untuk mengejar Mike ke tempat lain, dan Menteri Milan selamat disambut armada yang berjaga di depan gedung. Karena gak berhasil dengan Menteri Milan, Kang kemudian memanggil Pentagon lagi dan akhirnya untuk minta heli penyelamatan mereka dan pergi dari Gedung Putih. Karena waktu yang diberikan Kang sudah habis, akhirnya Pentagon menarik armada ke-7 dari Laut Jepang. Ini kayak semacam mereka itu gertak bahwa armada itu ditarik, tapi ya belum tentu ditarik, dan memberikan heli kepada Kang untuk kabur. Dan Kang menyiapkan orang-orangnya, namun kepalanya itu ketika mau masuk helikopter ditutup dengan kain. Sehingga para penembak jitu yang ada di situ tidak bisa mengkonfirmasi yang mana yang presiden, yang mana yang Kang, tidak tahu karena kepala mereka ditutupi oleh kain. Ketika orang-orang ini sudah masuk ke heli dan boom, heli pun meledak ketika lepas landas. Pentagon yang menyaksikan itu berpikir bahwa Kang dan presiden mati dalam helikopter tersebut. Ya, namun Benning curiga dengan hal itu. Tidak mungkin, ini bukan caranya Kang untuk kabur. Karena kecurigaannya, akhirnya Benning pergi memeriksa, dan ketika pergi memeriksa ternyata Kang membuat jalan pintas untuk pergi dari gedung yang tadi udah disiapin anak buahnya, dan gedung yang itu membuat pintu dari bunker langsung. Dan Benning mengejar mereka, namun di dalam bunker ketika pesawat meledak ternyata si Kang telah mengaktifkan hulu ledak nuklir. Ketika mereka dicegat sama Benning, dan Benning pun berkelahi. Di dalam perkelahian itu presiden tertembak di bagian perut Kang, dan di perkelahian itu ya si Kang ini terbunuh dan mati. Setelah matinya Kang, Benning nolongin presiden akibat
ditembak oleh Kang. Namun presiden memberitahu bahwa hulu nuklir telah diaktifkan. Ditargetkan. Lalu Benning masuk ke bunker dan menghubungi Pentagon. Berkat bimbingan Pentagon, akhirnya hulu nuklir dapat dinonaktifkan dengan sisa waktu 3 detik lagi. Dan akhirnya presiden dan Benning keluar dari gedung dengan selamat. Yaps, Benning berkumpul dengan istrinya dan presiden menemui anaknya langsung. Yang dari begitu banyaknya gedung putih dan penjagaan gedung putih ternyata semuanya mati dan tersisa Mike Manning dan presiden saja. Dan film pun selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.